Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Malam Makin Mencekam. Kampung Kertajaya berada di pinggir bukit, dipagari sawah dan kebun singkong. Jalannya masih tanah batu dan malam hari hanya ditemani lampu minyak dan suara kodok sawah. Di tengah kampung berdiri sebuah masjid kecil berdinding semen belum dicat, dengan tiang besi berkarat dan pengeras suara tua yang kadang hidup, kadang tidak. Warga di sini hidup dari bertani dan beternak. Obrolan sore lebih ramai dari radio, dan kabar cepat menyebar tanpa perlu alat. Semua tahu siapa yang berangkat haji, siapa yang punya utang, dan siapa yang sedang cekcok rumah tangga. Maka saat seseorang tiba-tiba mengaku pulang haji tanpa pernah pamit atau diantar warga, itu bukan kabar biasa. Itu geger. Mal, kamu ini duduk di saf depan, pakai peci putih segala, emangnya kamu udah naik haji? Suara Pak Dirman memecah suasana setelah salat maghrib selesai. Kamal tidak langsung menjawab. Ia menunduk sebentar, lalu memandang Pak Dirman pelan. Iya Pak, saya baru pulang dari Tanah Suci. Seketika masjid jadi sunyi. Beberapa jamaah yang sedang melipat sajadah berhenti. Yang mau keluar menoleh. Semua mata beralih ke Kamal. Jangan main-main Mal, kata Mbah Rais. Suaranya serak tapi jelas. Naik haji itu nggak bisa tiba-tiba. Harus daftar, nunggu tahun dan berangkat rame-rame. Kamal tetap tenang. Saya tidak bohong. Saya memang menunaikan haji, cuman jalurnya tidak seperti biasa. Jalur apa maksudmu? Jalan tikus? Celetuk. Warno dari belakang disambut tawa kecil beberapa anak muda. Tapi tawa itu cepat meredup. Wajah Kamal tidak ikut tertawa. Ia menatap Warno datar, lalu kembali bicara. Pelan tapi tegas. Saya tidak ikut rombongan, tapi saya ke sana. Saya melaksanakan semua rukun haji. Pak Dirman menghela napas lalu melangkah mendekat. Kamu ini bisa-bisanya bilang begitu di depan masjid. Kita semua tahu, satu-satunya yang berangkat haji dari kampung tahun ini cuma Pak Warsa. Kamu nggak ikut daftar, nggak ada foto, nggak ada kabar. Tahu-tahu duduk di depan pakai peci putih. Pak Warsa bisa jadi saksi. Tanyakan saja ke beliau. Nanti saat pulang, jawab Kamal. Ustaz Sulaiman, yang sejak tadi membereskan sajadah di depan mimbar, akhirnya bicara. Sabar semuanya. Jangan cepat-cepat menyimpulkan. Kita tunggu kepulangan Pak Warsa. Kalau memang benar Kamal bersamanya di Tanah Suci, kita harus dengar langsung dari beliau. Lah kalau nanti ternyata Kamal bohong, gimana Pak Ustadz? Tanya Warno lagi. Kalau saya bohong, saya siap angkat kaki dari kampung ini, potong Kamal cepat. Tapi sebelum nuduh, tunggu dulu. Saya nggak minta dipercaya sekarang. Suasana masjid jadi tegang. Tak ada suara. Bahkan kipas angin tua di langit-langit pun terdengar seperti merintih pelan. Mal, kamu sehat? Tanya Mbah Rais lebih lembut. Kali ini Kamal mengangguk. Alhamdulillah. Apa kamu mimpi? Bisik Pak Dirman. Kalau itu mimpi, kenapa Pak Warsa nanti bisa membenarkan? Jawab Kamal tanpa nada tinggi, tapi jelas mengandung keyakinan. Ustaz Sulaiman melangkah ke tengah. Saudara-saudara, mari kita tidak menambah prasangka. Saya juga terkejut dengan pengakuan Kamal, tapi kita ini orang desa yang terbiasa sabar. Kita tunggu Pak Warsa pulang. Kalau dia mengiyakan, berarti kita harus terima. Kalau tidak, baru kita bahas lagi. Jangan sampai malam ini berakhir dengan fitnah. Warga mulai tenang, tapi wajah mereka tetap menyimpan banyak tanya. Beberapa memandangi Kamal lama, seperti sedang menilai apakah ia sedang kerasukan, gila, atau memang sungguh-sungguh. Setelah doa penutup dibacakan oleh Ustaz Sulaiman, orang-orang beringsut pelan keluar masjid. Tak ada yang bicara, hanya suara sandal diseret dan pintu kayu dibuka perlahan. Kamal tetap duduk di saf tengah, sendiri. Tubuhnya tegak, tapi sorot matanya dalam dan berat. Pak Rusdi, seorang tukang kayu tua, mendekat sebentar. Kamu beneran gak bohong, Mal? Saya lebih baik dimaki sekarang daripada pura-pura nanti, jawab Kamal lirih. Pak Rusdi menepuk pundaknya sekali, lalu berjalan pergi tanpa berkata lagi. Ustaz Sulaiman mendekat. Ia duduk di samping Kamal. Kalau kamu memang jujur, kamu pasti kuat menghadapi semua ini. Saya tidak takut Pak Ustaz, tapi saya tidak bisa ceritakan semua sekarang. Kenapa? Saya belum diizinkan bicara. Saya belum paham semuanya. Hanya disuruh diam sampai waktu yang pas. Siapa yang menyuruh? Kamal menatap ke depan. Nanti saya ceritakan. Tapi bukan sekarang. Ustaz Sulaiman mengangguk pelan. Saya di sini bukan buat menghakimi, tapi saya ingin tahu, karena saya juga manusia biasa yang penasaran. Kamal tidak menjawab.
Lampu masjid berkelip sebentar. Angin dari jendela kiri membuat tirai usang bergoyang dan suara daun pisang di luar bergesekan pelan-pelan. Udara di dalam jadi sedikit lembab. Suara kodok mulai terdengar dari arah sawah. Ustaz berdiri. Kalau butuh tempat cerita, datang ke rumah saya. Jangan dipendam sendirian. Kamal mengangguk, tapi ia tetap tak bergerak. Satu persatu lampu luar masjid mulai dimatikan. Suasana makin gelap. Ustaz Sulaiman pun keluar, menyisakan Kamal sendirian. Ia duduk di tengah masjid, matanya tak fokus, menatap ke arah sajadah yang digulung di pojok ruangan. Wajahnya tenang, tapi seperti sedang menahan sesuatu di dalam. Angin malam masih menyusup dari jendela. Tirai usang bergerak perlahan. Suara kodok bersahutan di kejauhan, menyatu dengan desir dedaunan yang bergesekan pelan. Kamal belum bergeming. Matanya berkedip lambat, lehernya kaku, seolah berat menahan apa yang mengendap di benaknya. Tidak ada suara dari mulutnya, tapi dadanya naik turun pelan. Di luar, jalanan kampung sudah gelap. Rumah-rumah menutup pintu. Lampu petromak mulai padam satu-satu. Di beranda rumah Pak Warsa, keluarga masih berkumpul. Mereka baru saja menyambut kepulangannya dari Tanah Suci. Masih banyak tamu berdatangan membawa berkat dan doa. Tapi ada satu pertanyaan yang belum dijawab oleh Pak Warsa di hadapan umum. "Kamu lihat Kamal di sana, Pak?" tanya seorang tetangga akhirnya, sambil mengisi gelas teh di hadapannya. Pak Warsa yang tadinya diam, langsung mengangguk pelan. "Iya, dia ada di sana. Kami bahkan lempar jumrah bersama. Kami salat bareng, kami nginap di tenda yang sama di Mina." Gelas teh berhenti di tangan tetangga itu. Istri Pak Warsa yang sedang mengiris buah juga menoleh. Obrolan mendadak hening. "Iya benar, Pak." Suara lain dari arah dapur ikut nimbrung. "Iya, saya nggak percaya awalnya. Tapi dia benar-benar ada di sana. Bukan mirip, bukan mimpi. Itu Kamal." Kabar itu menyebar lebih cepat dari ayam berkokok. Pagi-pagi halaman masjid sudah ramai. Warga duduk melingkar, wajah mereka campur aduk antara kagum, takut, dan bingung. Ustaz Sulaiman berdiri di depan mimbar. "Sudah waktunya kita dengar dari Kamal langsung. Jangan lagi ada fitnah atau curiga. Kita biarkan dia cerita dari awal." Kamal berdiri dari pojok saf. Ia maju perlahan. Tubuhnya masih kurus, bajunya tetap lusuh, tapi cara berdirinya tegak. Tatapannya lurus. Suasana langsung sunyi. "Saya nggak tahu harus mulai dari mana," kata Kamal perlahan. "Tapi saya akan jawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Iya, saya ke Tanah Suci, tapi saya tidak berangkat seperti biasanya." Beberapa orang bergumam pelan. "Saya tidak daftar. Saya tidak ikut program haji dari Departemen Agama. Saya bahkan tidak punya paspor. Tapi saya sampai ke sana. Saya tidak bisa jelaskan caranya. Tapi itu bukan mimpi. Dan Pak Warsa membuktikan bahwa saya tidak sedang berhalusinasi." "Kamu nggak takut omongan orang?" tanya Pak Dirman dari sudut. "Saya lebih takut kalau saya bohong," jawab Kamal. Ustaz Sulaiman memberi isyarat agar Kamal melanjutkan. "Saya dulu pernah menabung, bertahun-tahun, sedikit demi sedikit. Kadang dari jualan ayam, kadang dari hasil panen. Saya sisihkan. Tidak banyak tapi cukup untuk bikin saya bermimpi." Kamal menunduk sebentar, suaranya turun. Tapi tiap kali hampir cukup, selalu saja ada kejadian. Anak sakit, ayam mati, hujan besar bikin sawah gagal panen. Saya mulai ulang lagi dari nol, tapi saya tetap simpan. Sampai akhirnya satu hari, adik saya telepon, rumahnya kebakaran, habis semua. Tidak ada yang bisa dia bawa selain baju di badan. Suara nafas berat terdengar dari salah satu jamaah. Saya langsung ke sana, lihat sendiri. Anaknya tidur beralaskan kardus. Istrinya duduk di pojok rumah tetangga. Saya nggak mikir lama. Saya kasih semua uang tabungan haji saya. Saya nggak tega. "Dan kamu nggak menyesal?" tanya Pak Rusdi. "Saya menyesal sebagai manusia. Tapi saya tahu saya tidak akan pernah benar-benar menyesal sebagai saudara," jawab Kamal. Beberapa jamaah mulai terdiam lebih dalam. Kepala-kepala menunduk. Sejak itu saya berhenti berharap. Saya pikir, ya sudahlah. Mungkin saya memang bukan orang yang bisa naik haji. Tapi saya tetap salat. Saya tetap puasa. Saya tetap bantu orang kalau bisa. Kamal menarik napas panjang. Sampai satu hari saya ke rumah adik saya lagi. Hanya untuk bersih-bersih reruntuhan. Salat zuhur saya lakukan di masjid kampung sebelah. Masjid kecil, sepi, cat temboknya mengelupas, sajadahnya tipis. Saya wudu, lalu salat sendiri. Tapi di rakaat pertama, ada tangan menepuk bahu saya.
Suara beberapa orang mulai terdengar pelan, tapi tak ada yang memotong. Saya ganti niat jadi imam. Selesai salam, saya tengok ke belakang. Seorang pria paruh baya berdiri. Wajahnya terang, bukan asing tapi saya tidak kenal. Dia senyum lalu bilang, "Kamu akan berhaji tahun ini. Jangan pikirkan biaya. Tapi kamu harus belajar rukun haji. Pulang ke kampung. Temui ustaz kamu. Nanti kamu tahu jalan berikutnya." "Dan kamu langsung percaya?" tanya Warno dari belakang. "Tidak, tapi saya tidak bisa lupakan wajahnya. Saya merasa bukan cuma manusia yang bicara waktu itu." Suasana masjid makin berat. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang mengejek. Saya pulang. Saya temui Pak Ustaz. Saya bilang saya mau belajar rukun haji, walaupun saya tidak tahu kenapa. Saya hanya merasa harus siap. Ustaz Sulaiman mengangguk pelan dari samping mimbar. "Kami belajar tiap hari, 2 minggu penuh. Saya hafal niat, tata cara doa, tapi hati saya masih kosong. Sampai akhirnya saya dibawa ke rumah seorang guru tua di luar kampung." Kamal berhenti sejenak. Tangannya gemetar sedikit. "Maaf, saya belum bisa lanjut sampai situ," katanya pelan. "Tapi kamu benar-benar sampai ke Tanah Suci?" tanya Pak Dirman lagi. "Saya tidak bisa tunjukkan bukti fisik. Tapi tanya saja Pak Warsa. Saya tidak akan jawab lebih dari itu malam ini. Bukan karena saya sombong, tapi karena saya belum siap membicarakan bagian setelahnya." Ustaz Sulaiman berdiri. "Cukup untuk malam ini. Kita sudah dengar pengakuan Kamal. Kita juga sudah dengar kesaksian Pak Warsa. Apapun yang terjadi, kita tidak berhak mencaci. Yang belum paham simpan dulu di hati. Jangan buru-buru menghakimi. Doa ditutup. Tapi tidak semua langsung pulang. Beberapa jamaah tetap duduk di tempat. Ada yang menunduk lama, ada yang saling bisik. Ada pula yang hanya menatap Kamal dari jauh dengan sorot mata campur aduk, penasaran, takut, dan heran. Ustaz Sulaiman turun dari mimbar dan menghampiri Kamal, menepuk bahunya pelan, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Kamal tetap duduk di saf tengah, tubuhnya sedikit condong ke depan, tangan menggenggam lutut. Pak Dirman lewat di belakang, menyempatkan diri berujar singkat, "Kalau kamu nggak kuat, jangan dipendam Mal, cerita aja pelan-pelan." "Saya nggak akan nuntut." Kamal hanya mengangguk, lalu berdiri. Langkahnya pelan menuju serambi masjid. Sandalnya sudah dingin. Ia pakai perlahan, lalu keluar tanpa suara. Di luar, angin malam lebih kencang dari biasanya. Pohon bambu di tepi halaman. Masjid saling membentur, menimbulkan bunyi tek-tek-tek yang panjang dan tak beraturan. Ia berjalan pulang sendirian. Rumahnya tidak jauh, hanya butuh waktu 5 menit. Tapi malam itu rasanya seperti jalan tak berujung. Langkahnya menapak tanah yang mulai basah. Embun turun lebih cepat. Udara lembab menusuk dada. Sesampainya di rumah, ia tidak langsung masuk. Ia duduk di kursi kayu depan jendela. Kakinya disilangkan, matanya kosong. Di dalam rumah, lampu minyak menyala redup. Tapi ia lebih memilih duduk dalam gelap. Dan di situ, bayangan wajah pria itu kembali muncul. Ia kembali mengingat sore itu di desa adiknya. Saat salat zuhur sendiri di masjid kecil. Masjid itu kecil sekali. Hanya cukup untuk 5 baris saf. Temboknya bercat hijau pucat. Jendela sampingnya bolong dan sajadahnya bau lembab. "Aku salat sendiri karena adik dan keluarganya sedang membereskan reruntuhan rumah mereka yang terbakar," gumam Kamal pelan, seperti mengulang dalam hati. Ia kembali ke waktu itu. Saat berdiri menghadap kiblat sendirian. Tidak ada suara selain bunyi kipas angin tua yang berderit. Di rakaat pertama, saat sedang berdiri setelah rukuk, ada tangan menyentuh pelan bahunya dari belakang. Lembut, tidak menekan. Hanya satu sentuhan ringan, tapi cukup untuk membuatnya tahu bahwa ada seseorang berdiri sebagai makmum. Ia tetap salat, melanjutkan sampai salam. Setelah selesai, ia menoleh ke belakang. Pria itu berdiri di saf kedua. Wajahnya bersih, kulitnya sawo matang, dan rambutnya hanya sedikit memutih di pelipis. Matanya tajam tapi teduh, senyumnya kecil. Tidak ramah tapi tidak mengancam. "Namamu Kamal kan?" tanya pria itu. "Iya Pak," jawab Kamal, masih duduk bersila menghadapnya. "Kamu akan berhaji tahun ini." Kamal diam. Ia pikir pria itu bercanda, tapi wajahnya tak berubah. "Jangan pikirkan soal biaya. Jangan tanyakan caranya. Kamu hanya perlu pulang ke kampungmu. Temui ustaz kamu. Minta diajarkan rukun haji. Setelah kamu paham, minta dia mengantarkanmu ke gurunya. Hanya itu yang perlu kamu lakukan."
Kamal menatap pria itu lama. "Bapak siapa?" tanyanya. "Bukan siapa-siapa. Aku cuma menyampaikan. Sisanya tergantung kamu." "Kenapa saya?" "Karena kamu sudah memberikan yang seharusnya kamu simpan." Pria itu berdiri, menunduk sedikit memberi salam, lalu berjalan ke pintu masjid. Kamal mengikutinya beberapa detik kemudian, tapi saat keluar masjid sudah kosong. Halaman sepi. Tak ada jejak kaki, tak ada suara. Keesokan harinya, Kamal pulang ke kampung Kertajaya dan langsung menuju rumah Ustaz Sulaiman. Saat itu sore, dan suara anak-anak mengaji masih terdengar dari dalam rumah. Ia menunggu sampai selesai, lalu duduk di tikar depan rumah. "Ada apa, Kamal?" tanya Ustaz. "Saya mau belajar rukun haji, Pak Ustaz." Ustaz Sulaiman sempat terdiam. "Kamu serius?" "Saya belum bisa jelaskan, tapi saya harus belajar." Ustaz mengangguk. "Baik, kita mulai besok pagi." Tapi di malam harinya, Kamal merasa gelisah. Sesuatu mengganggu pikirannya. Ia teringat kembali ucapan pria itu, bahwa yang ia cari bukan hanya rukun haji, tapi juga guru dari sang ustadz. Maka besoknya, setelah belajar membaca niat dan urutan haji, Kamal bertanya, "Pak Ustaz, Bapak punya guru?" "Iya. Dulu saya belajar sama Ustaz Mukhlis di desa sebelah." "Boleh saya minta diajarkan juga?" "Kenapa?" "Karena saya disuruh cari dia." Ustaz Sulaiman menatap Kamal lama, tapi tak bertanya lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, Kamal berangkat sendiri ke desa sebelah. Ia menginap di rumah adiknya dan mencari masjid tempat pertama kali ia bertemu pria misterius itu. Ia bertanya pada warga soal Ustaz Mukhlis. Setelah diarahkan, ia datang langsung ke rumahnya. Rumah Ustaz Mukhlis sederhana, halamannya penuh daun, jati. Suaranya lembut saat menyambut Kamal. "Saya mau belajar haji, Pak Ustaz. Tapi saya juga ingin izin untuk nanti bertemu guru Bapak, kalau sudah waktunya." Ustaz Mukhlis tidak bertanya macam-macam. Ia hanya mengangguk dan mulai mengajarkan dengan tenang. Selama 2 minggu penuh, Kamal datang tiap pagi dan sore. Ia hafalkan setiap bacaan. Ia ulang setiap urutan. Ia belajar dengan tekun. Tapi rasa bingung masih menempel di hatinya. "Kenapa saya?" Begitu terus yang ia tanyakan dalam hati. Setiap kali sholat malam, ia berdoa. Tapi tidak ada jawaban langsung. Hanya rasa dingin di tengkuk dan dada yang sesak tanpa alasan. Suatu sore, saat matahari hampir turun dan langit memerah seperti bara, Ustaz Mukhlis menutup kitabnya dan menatap Kamal. "Kamu sudah hafal semua. Sekarang waktunya kamu bertemu guru saya. Tapi jangan minta apa-apa. Hanya dengarkan." Kamal mengangguk. Langit masih menggantungkan warna merah tua saat Kamal dan Ustaz Mukhlis berjalan menyusuri jalan setapak. Pepohonan di kiri kanan jalan memanjang, batangnya kurus dan tinggi. Suara daun kering yang terinjak di bawah sandal terdengar berulang. Sesekali suara burung hantu menyusup di sela langkah lalu hening kembali. Jalan makin menyempit. Arah mereka menuju hutan kecil di kaki bukit. "Jauh, Pak?" tanya Kamal pelan. "Tidak, tapi tempatnya sunyi. Tidak banyak orang tahu jalan ke sana," jawab Ustaz Mukhlis tanpa menoleh. Udara sore mulai dingin tapi tidak ada angin yang bergerak. Dedaunan hanya diam menggantung di ranting, seperti ditahan sesuatu. Langkah mereka terus menanjak. Di depan terlihat atap rumah kayu, ujungnya menghitam dimakan lumut. Rumah itu berdiri di atas tiang panggung pendek, dikelilingi pagar bambu. Tak ada suara dari dalam. Tapi entah kenapa, langkah Kamal terasa berat saat mendekat. Sampai di depan pagar, Ustaz Mukhlis berhenti, membetulkan letak sandalnya lalu mengucap salam. "Assalamualaikum." Tak ada suara menjawab, tapi daun pintu rumah terbuka perlahan. Ustaz Mukhlis langsung melangkah masuk. Kamal mengikutinya dari belakang. Mereka naik ke serambi lewat tangga kayu yang berderit 1 kali. Di serambi itu, seorang lelaki tua duduk bersila. Ia mengenakan jubah putih kusam dan sorban abu-abu. Di pangkuannya ada kitab lusuh yang terbuka setengah. "Kamal," ucap lelaki tua itu sebelum Kamal sempat bicara. Kamal tertegun. Ia belum sempat menyebutkan namanya. Tapi Kiai Romli, lelaki tua itu, sudah menatapnya lekat, tanpa senyum, tanpa bingung. "Sudah kau bawa?" tanya Kiai pada Ustaz Mukhlis. "Sudah, Kiai. Dia sudah hafal semua rukun. Sudah siap." Kiai mengangguk pelan lalu memalingkan pandang ke arah Kamal. "Kau tidak datang karena ingin. Kau datang karena dipanggil." Kamal menunduk. "Saya tidak sepenuhnya paham, Kiai. Tapi saya datang untuk mendengar." "Bagus," ucap Kiai pelan. "Karena kau takkan pernah paham, bahkan setelah mendengar." Kamal diam. Ustaz Mukhlis duduk di samping Kamal, membisu.
Untuk malam ini, kau tinggal di pondok di belakang rumah, ujar Kiai. Bersihkan hatimu, jangan banyak bicara, jangan banyak bertanya. Iya, Kiai. Kiai berdiri perlahan. Gerakannya seperti tidak menginjak lantai, seperti mengambang. Ia mengambil sesuatu dari dalam laci kecil di sampingnya, selembar kain putih. Ia lipat 2 kali, lalu disodorkan pada Kamal. Ini bekalmu, jangan hilangkan. Kamal menerima kain itu dengan kedua tangan. Rasanya dingin sekali, padahal tidak basah. Ustaz Mukhlis memberi isyarat untuk berdiri. Mereka berdua turun dari serambi, lalu mengitari sisi rumah. Pondok kecil di belakang rumah Kiai berdiri di antara 2 pohon besar. Dindingnya dari papan lapuk, atapnya dari daun kelapa kering. Di dalamnya hanya ada tikar pandan, bantal tua, dan 1 lampu minyak yang menggantung. Kau istirahat di sini, kata Ustaz Mukhlis pelan. Saya kembali ke desa malam ini, tapi besok sore kamu harus siap. Setelah salat asar kau berangkat. Jalan kaki ke bukit. Jangan mundur, jangan ragu. Sendiri? Tanya Kamal. Sendiri, jawab Ustaz Mukhlis tegas. Ini bukan perjalanan biasa. Kamal menunduk. Terima kasih Pak Ustaz. Ustaz hanya menepuk pundaknya pelan lalu pergi. Tanpa banyak bicara, Kamal masuk pondok dan duduk di sudut ruangan. Udara di dalam begitu dingin, tapi anehnya tidak ada angin. Hawa dingin itu terasa berasal dari lantai, dari dinding, dari dalam bantal, dari segala arah yang tak bisa dilihat. Ia meletakkan kain putih di dekat kepala lalu memeluk lutut. Tidak mengantuk, tidak juga ingin bicara. Suara-suara di luar pondok sangat pelan. Bahkan jangkrik pun seakan menahan bunyi. Malam itu panjang. Kamal tidur tidak lelap. Setiap ia memejamkan mata, ia merasa seperti ada yang duduk di luar pondok. Tapi saat ia buka mata, hanya sunyi. Kain putih itu sesekali terasa bergerak sendiri. Atau mungkin hanya perasaannya. Menjelang subuh, Kamal baru tertidur dalam. Bangun, kembali saat cahaya matahari mulai masuk dari sela papan dinding. Hari itu ia habiskan di pondok. Tak berani keluar. Tidak ada yang datang. Tidak ada suara dari rumah utama. Hanya bayangan pohon bergerak pelan, membentuk garis-garis panjang di tanah. Sesekali, daun jatuh tanpa suara. Saat azan asar terdengar dari kejauhan, Kamal berdiri. Ia keluar pondok, mengambil air dari kendi tanah liat di belakang rumah, lalu berwudu. Salat di atas tikar pandan dengan kain putih dilipat rapi di samping. Setelah salam, ia duduk diam, memandang keluar jendela. Langit mulai memudar warnanya. Cahaya matahari sore menembus sela pohon, menciptakan garis terang seperti pintu yang terbuka. Tak lama kemudian, Kiai Romli muncul di ambang pintu pondok. Sudah saatnya, ucapnya pelan. Kamal berdiri. Tubuhnya gemetar halus. Ingat, jangan mundur, jangan ragu. Kalau kau berhenti di tengah jalan, kau tak akan kembali. Dan kalau kau bertanya terlalu banyak, kau akan hilang. Kamal menunduk. Saya siap. Kiai menyerahkan 1 kantong kain kecil. Ini isinya cuma air minum dan roti. Jangan dibuka sebelum waktunya. Pegang kain putihmu erat-erat. Jangan bicara dengan siapapun yang tak kau kenal. Jangan berhenti walau dipanggil. Kamal menerima semua itu tanpa protes. Tidak bertanya. Kiai menunjuk 1 jalan kecil yang membelah rumpun bambu di samping rumah. Lurus saja, sampai kaki bukit. Setelah itu, kau akan tahu sendiri kemana harus melangkah. Kamal menatap jalan itu. Jalurnya sempit, hanya cukup 1 orang berjalan. Cahaya sore jatuh miring, menyorot daun-daun kering di sepanjang jalan. Udara tidak lagi dingin, tapi juga tidak hangat. Sunyi, aneh. Diamnya seperti bukan karena sepi, tapi karena semua sedang mengawasi. Ia menoleh sekali ke arah Kiai Romli. Jangan pikirkan apapun. Cukup berjalan, ucap Kiai terakhir kali. Kamal menarik napas. Pelan-pelan ia langkahkan kaki ke jalan setapak yang dipenuhi daun bambu kering. Langkahnya berat tapi mantap. Jalur itu semakin sunyi. Tak ada suara burung, tak ada desir angin. Hanya suara langkah kaki sendiri yang seolah memantul kembali dari balik pepohonan. Langit di atas sudah berubah warna, bukan jingga sore atau hitam malam. Warnanya aneh, seperti kelabu yang tak punya ujung. Ia berjalan lurus, tidak menoleh, tidak melambat. Sesekali semak-semak bergerak sendiri, padahal tidak ada angin yang lewat. Tapi Kamal terus berjalan. Wajahnya dingin, tapi matanya mulai berkaca. Setelah sekitar 20 menit berjalan, ia tiba di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya berdiri sebuah pohon raksasa. Pohon itu tidak seperti pohon biasa. Batangnya besar,
Kulitnya hitam seperti arang dan daun-daunnya menggantung rendah sampai hampir menyentuh tanah. Akar-akarnya menjalar ke segala arah, menutupi batu dan tanah. Kamal mendekat pelan. Jarak 1 meter dari pohon itu, tubuhnya seperti terhenti sendiri. Kakinya diam. Udara di sekitar menjadi lebih pekat. Nafas terasa berat. Ia membuka mulut, membaca pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu selesai mengucap, angin tiba-tiba berembus sekali, kencang. Dedaunan berguguran. Akar-akar pohon mengangkat diri perlahan, dan batang hitam itu mulai merekah di tengah, membentuk celah seperti pintu. Celah itu membesar, tinggi sekitar 2 meter, lebar 1 meter. Di dalamnya gelap pekat, tapi Kamal tidak ragu. Ia melangkah. Begitu melewati celah pohon, suasana berubah seketika. Ia bukan lagi di hutan. Kini ia berdiri di sebuah jalan tanah, dengan rumah-rumah reyot berjajar di kiri kanan. Rumah-rumah itu nyaris roboh, berdinding kayu lapuk dan atapnya bolong. Udara bau seperti daging busuk yang dicampur tanah basah. Kamal melangkah pelan. 10 langkah dari pintu masuk, suara-suara mulai terdengar. Tertawa, menjerit pelan, suara derit pintu. Dari dalam rumah-rumah itu satu persatu sosok keluar. Makhluk-makhluk aneh. Kepala mereka bukan kepala manusia. Ada yang berkepala anjing, babi, kambing, ular, bahkan monyet. Tapi tubuh mereka seperti manusia. Ada yang mengenakan baju robek. Ada yang telanjang dada. Ada yang membawa piring emas. Ada yang menggandeng boneka rusak. Mereka semua menatap Kamal. Satu, makhluk berkepala kerbau melangkah mendekat. Tubuhnya besar, kakinya manusia tapi bulunya lebat. Ia membawa sebuah peti kecil dari kayu hitam. Kau sudah sampai. Pilih. Emas atau tubuhmu hilang, ucapnya dengan suara berat. Kamal tidak menjawab. Makhluk berkepala ular mendesis. Kau boleh tinggal di sini. Kami bisa jadikan kau raja. Atau kau bisa pilih pendamping dari kami. Makhluk perempuan berkepala kucing berjalan mendekat, menggoda. Kami bisa beri kenikmatan. Malam-malam yang tak pernah kau bayangkan. Jangan teruskan langkahmu, tinggallah. Kamal mundur selangkah. Tapi ia ingat pesan Kiai Romli. Jangan ragu, jangan berhenti, jangan mundur. Ia pegang kain putih di saku bajunya erat-erat. Ia tidak bicara. Makhluk-makhluk itu makin banyak keluar. Mereka membentuk lingkaran. Satu makhluk berkepala anjing besar maju ke tengah. Mata merahnya menyala, air liurnya menetes ke tanah. Kau tidak boleh lewat kalau tidak memilih salah satu dari kami, katanya pelan. Kamal menatapnya. Saya tidak datang untuk tinggal di sini. Kau datang karena jalanmu ke sini. Tidak ada jalan lain, desis makhluk itu. Kamal menarik napas dalam lalu berkata, saya tidak memilih siapapun. Kalau begitu kau harus dihentikan. Makhluk berkepala anjing mengangkat tangannya dan seketika seluruh makhluk itu meloncat ke arah Kamal. Tapi begitu mereka mendekat 1 meter dari tubuhnya, tubuh mereka terpental sendiri. Seperti menabrak dinding kaca tak terlihat. Satu tubuh mereka terpental, jatuh, meringis. Tapi tak ada yang bisa menyentuh Kamal. Tubuhnya berdiri tegak seperti dikelilingi pelindung. Makhluk kepala anjing itu meraung marah. Kenapa dia tidak bisa disentuh? Makhluk lain menjawab, dia bawa sesuatu. Ada sesuatu di dirinya. Dia bukan dari sini. Tapi jalan ini mengizinkannya, bisik makhluk berkepala kambing. Kamal tidak bicara. Ia hanya mulai melangkah kembali. Makhluk-makhluk itu menghindar, tak lagi berani mendekat. Tapi mata mereka menatap Kamal dengan benci. Jalan tanah itu membawanya ke ujung perkampungan. Tidak ada pagar, tidak ada gerbang. Hanya sebuah tikungan yang mengarah ke tempat lebih gelap. Begitu ia melewati rumah terakhir, suara-suara tadi berhenti. Tak ada lagi tawa, tak ada bisikan. Hanya hening. Langkah Kamal mulai melambat, jalanan berubah lebih sempit. Pepohonan tinggi mulai muncul kembali, tapi bukan pepohonan biasa. Batangnya bengkok, daunnya hitam keunguan, dan tanah di bawahnya lembek. Langit di atas tak terlihat, gelap menutupi segalanya. Tapi anehnya, Kamal tetap bisa melihat jalan di depannya. Seperti ada cahaya samar yang hanya menyinari jalurnya saja. Ia berhenti sejenak, nafasnya berat, tapi kakinya masih kuat berdiri. Ia tahu ia belum selesai, tapi ia juga tidak tahu seberapa jauh lagi harus berjalan. Tangannya menggenggam kain putih erat, jantungnya berdetak semakin cepat. Udara di sini tidak berbau, tapi justru karena itu ia merasa sesak. Langkah Kamal terus menyusuri jalan sempit yang menjulur ke dalam kegelapan. Suara apapun tak terdengar,
Bahkan detak langkahnya sendiri seolah tertelan oleh tanah basah yang tak memantul. Cahaya samar yang tadi mengiringinya kini meredup, berganti dengan kabut tipis yang menggantung rendah. Di depan jalan bercabang. Di sisi kanan tanah kering berbatu. Di sisi kiri jalur menurun menuju tempat lebih gelap. Dan di sanalah ia mencium bau pertama yang menusuk. Amis tajam seperti darah lama yang mengering dicampur dengan daging busuk. Kamal memilih jalur kiri. Langkahnya pelan. Setiap tarikan napas terasa berat. Setelah menuruni sekitar 20 anak tangga tanah, ia tiba di sebuah dataran luas. Disinilah tempat itu, pasar manusia. Pasar itu bukan pasar dalam arti biasa. Tidak ada tenda, tidak ada teriakan penjajah. Yang ada hanya lapak-lapak gelap yang terbuat dari kayu hitam dan besi berkarat. Di tiap lapak tergantung potongan tubuh manusia. Lengan, kaki, bahkan kepala. Digantung seperti daging sapi yang dijajakan. Bau anyir menggantung di udara seperti kabut. Di balik lapak-lapak itu, makhluk-makhluk tinggi besar berjaga. Tubuh mereka hitam berambut kasar, matanya menyala merah, dan lidah mereka menjulur panjang. Kamal berdiri di mulut pasar, matanya tak bisa berkedip. Tangannya gemetar, tapi kakinya tak bergerak. Suara geraman samar terdengar dari arah barat, diikuti jeritan pendek yang tiba-tiba menghilang. Ia melangkah masuk. Setiap langkahnya seperti menginjak tanah yang baru saja dilumuri. Darah. Di kanan ia melihat kandang besi setinggi bahu. Di dalamnya, manusia-manusia kurus duduk menunduk, tangan dan kaki terikat. Beberapa menangis tanpa suara. Satu dua memandang Kamal dengan tatapan kosong. Mereka tak meminta tolong. Mungkin sudah terlalu sering berharap. Seorang penjaga membuka pintu kandang. Dengan kasar, ia menarik satu lelaki tua keluar, lalu diseret ke sebuah meja panjang. Di situ, makhluk besar dengan pisau panjang menyambut. Tanpa basa-basi, kepala lelaki itu ditekan. Satu potong. Tubuhnya menggeliat. Darah menyembur, tapi tidak menetes ke tanah. Tanahnya menyerap sendiri, seperti spons. Kamal terpaku, matanya panas. Tenggorokannya nyaris memuntahkan isi perut, tapi ia tahan. Ia ingat pesan Kiai Romli, jangan berhenti. Ia lanjut berjalan, pandangannya kabur. Tapi di antara kerumunan lapak, matanya menangkap sosok yang tak asing. Di kandang besi sebelah kiri, duduk pasangan suami istri dari kampungnya, Pak Darto dan Bu Yati, orang kaya. Selalu dikenal dermawan. Rumah mereka 2 tingkat kolam ikan lele selalu menyumbang saat acara desa. Tapi kini mereka ada di kandang. Pak Darto duduk menunduk, tangannya terikat. Bu Yati memandang Kamal, matanya sembab. Kamal, ucapnya pelan. Tolong. Kamal melangkah mendekat. Tangannya hampir meraih jeruji besi. Tapi suara berat membentak dari belakang. Jangan sentuh. Itu milik kami. Kamal menoleh. Penjaga berkepala rusa berdiri di belakangnya, badannya seperti manusia tapi berbulu abu. Di tangannya ada cambuk yang berdenyut seperti hidup. Mereka, kenapa bisa di sini? Tanya Kamal pelan. Mereka berjanji, mereka menikmati. Tapi masa mereka habis. Sekarang waktunya dibayar. Kamal menatap lagi pasangan itu. Kenapa kalian di sini? Pak Darto menjawab pelan. Kami pernah minta rezeki lebih dulu. Datang ke orang, dikasih jalan pintas. Kami pikir kami bisa kendalikan. Tapi ternyata tidak ada yang gratis. Bu Yati menangis. Kami menyesal Kamal. Kami hanya ingin hidup enak. Anak kami sehat, rumah kami besar. Tapi kami gak tahu balasannya begini. Kamal tidak bisa berkata. Ia ingin membuka kandang itu, tapi tangannya berat. Jerujinya dingin, seperti batu nisan. Ia mundur 1 langkah. Kamu tidak bisa bantu mereka, suara lain datang dari kiri. Seorang makhluk bermata 3 berdiri dengan jubah merah. Mereka bagian dari kami sekarang, kau hanya lewat. Jangan campuri urusan ini. Kamal mengangguk pelan. Ia tahu ia tak berhak. Ia bukan penolong. Ia hanya pejalan. Ia berjalan lagi. Kakinya mulai goyah, tapi ia terus melangkah. Di ujung pasar, berdiri sebuah gapura tinggi. Gapura itu bukan batu atau kayu, seperti terbuat dari urat daging yang mengeras, memutar membentuk busur. Di atasnya tertulis lafaz Arab. Assalamualaikum. Kamal berhenti. Nafasnya berat. Ia mendongak menatap tulisan itu. Assalamualaikum. Ucapnya pelan. Tiba-tiba tanah di depannya bergetar. Gapura itu membuka perlahan ke samping seperti pintu ganda yang retak dari tengah. Di baliknya hanya ada kabut.
Tapi dari dalam kabut ada cahaya samar, kuning, hangat. Untuk pertama kalinya Kamal mencium bau harum. Seperti melati yang baru dipetik, ia melangkah. Langkah Kamal perlahan menembus kabut. Tidak berat, tapi seolah setiap selimut asap tipis yang ia lewati menyeka kotoran yang sebelumnya menempel di tubuhnya. Nafasnya menjadi ringan. Udara di sini hangat, tapi tidak membuat gerah. Juga tidak menekan dada seperti sebelumnya. Tanah yang ia injak pun berubah. Lembut seperti rerumputan yang belum pernah terinjak dan kering tanpa debu. Beberapa meter ke depan, kabut menyingkap pelan. Cahaya terang menyambut, bukan cahaya silau, tapi kuning keemasan seperti matahari menjelang pagi. Di hadapannya, jalan berubah menjadi hamparan datar dengan batu putih bersih. Rumah-rumah berdiri rapi di kanan kiri jalan, semua dari bahan halus berkilau, bentuknya simetris, atapnya melengkung indah. Lalu terdengar suara langkah kecil, cepat. Dari arah kanan muncul 4 perempuan. Mereka mengenakan pakaian serba putih, rambut panjang terurai, wajahnya bersih seperti belum pernah tersentuh debu. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata dengan suara lembut, "Kamal, akhirnya kamu datang." Kamal tertegun. "Kalian siapa?" "Kami sudah lama menunggumu," jawab yang paling tua di antara mereka. "Kami anak-anak dari penjaga wilayah ini. Sudah ditentukan sejak lama kamu akan tinggal bersama kami." Kamal mundur selangkah, tapi perempuan itu melangkah maju, matanya lembut. "Tidak perlu takut, di sini tidak ada yang menyakitimu. Di sini kamu bisa tenang. Tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada kerja keras. Hanya kebahagiaan." 3 perempuan lainnya mendekat. Salah satu membawa nampan perak berisi kain putih halus, satunya lagi membawa kendi bening berisi air yang memancarkan aroma bunga. Mereka berjalan mengelilingi Kamal. "Kau lelah, Kamal. Tubuhmu kotor, langkahmu berat. Di sini tempat perhentian, tempat pulang, tempat kau bisa dicintai, bukan diuji." Kamal menggeleng pelan. "Saya belum selesai." Perempuan tertua tersenyum. "Tidak ada yang belum selesai. Kalau kau terus mencari, kamu hanya akan menemukan kelelahan. Tapi saya belum sampai ke tujuan. Tujuan tidak harus dicapai dengan penderitaan. Bisa juga dengan keikhlasan. Kami hanya ingin kau bahagia." Perempuan lain menimpali, "Besok hari Jumat, kami akan menikahimu. Kami siapkan rumah terbaik. Setelah itu kamu boleh tinggal dimanapun. Tapi tidak perlu lagi jalan kotor seperti yang baru kamu lalui." Kamal menatap mereka satu-satu. Tidak ada yang terlihat jahat, semua tersenyum, mata mereka tenang. Tapi dadanya masih menyimpan sesuatu, seperti ada yang belum tuntas. Malam itu Kamal tinggal di rumah putih paling besar di ujung jalan. Di dalamnya ada satu ruangan luas, dipenuhi bantal lembut, wangi bunga menyebar dari dinding. Ia dijamu makanan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Buah-buahan besar, roti empuk, air berwarna perak dalam gelas kaca. Tidak ada rasa haus, tidak ada rasa lapar. Ia kenyang hanya dengan mencicipi sedikit. Malam pertama ia tidur di ranjang dengan kelambu tipis. Di luar jendela, angin berhembus ringan, membawa suara lembut seperti alunan musik. Tapi Kamal tidak bisa tidur. Matanya terbuka terus. Kain putih yang diberi Kiai Romli ia letakkan di bawah bantal, tapi tangan kanannya menggenggamnya erat sepanjang malam. Hari berganti. Pagi di tempat itu seperti pagi di surga. Cahaya tidak menyilaukan, suara burung terdengar jelas tapi tidak bising. Perempuan-perempuan itu membangunkan Kamal dengan senyum. "Hari ini hari bahagia," ucap mereka. Kamal hanya tersenyum tipis. Ia tidak menjawab. Tapi ia tetap mengikuti mereka ke ruang utama rumah. Di sana telah disiapkan pakaian indah, jubah putih emas, sorban yang dililit dengan motif halus, dan sepatu dari kulit mengkilap. "Kami akan menikahimu setelah salat Jumat," ujar mereka hampir bersamaan. Kamal diam. Tapi dadanya makin gelisah. Menjelang siang saat waktu Jumat hampir tiba, Kamal berdiri di depan cermin besar. Bajunya sudah dikenakan. Ia terlihat gagah, tapi wajahnya kosong. Ia keluar rumah, berjalan menuju bangunan yang disebut sebagai masjid oleh para perempuan itu. Bangunannya besar, lengkung atapnya seperti bulan sabit, tapi pintunya tertutup rapat. Tidak ada suara azan. Tidak ada siapapun di sekitar masjid. Di depannya 4 perempuan menunggu. Tapi tiba-tiba, dari sisi jalan yang berbayang, muncul sosok yang Kamal kenal. Pria parubaya misterius yang dulu jadi makmumnya di masjid. "Kampung adik." Wajahnya tidak berubah. Wajah bersih, tenang, mata dalam. "Kau hampir terlambat," katanya.
Kamal mendekat. Apa ini semua nyata? Lebih nyata dari apapun yang pernah kamu sentuh. Tapi bukan berarti harus kamu terima. Mereka baik padaku, karena mereka ingin kau berhenti. Padahal jalanmu belum selesai. Kamal menunduk. Saya lelah, aku tahu. Tapi pilihanmu hari ini akan menentukan apakah kau datang ke tempat tujuan atau terjebak di persinggahan. Pria itu menunjuk pintu masjid yang masih tertutup. Pilih, tetap bersama mereka atau buka pintu itu. Kamal menoleh. Keempat perempuan itu berdiri diam. Mata mereka sedih tapi tidak memaksa. Kami tidak bisa ikut masuk, kata salah satu. Pintu itu hanya untukmu. Kalau kau tinggal bersama kami akan terima dengan sepenuh hati. Tapi kalau kau memilih masuk, kami tak akan pernah bertemu lagi, ucap yang lain. Kamal menarik napas. Tangannya menggenggam kain putih di balik jubahnya. Ia tatap keempat perempuan itu satu-satu. Terima kasih, katanya pelan. Tapi saya harus masuk. Keempatnya menunduk. Tidak menangis, tidak memohon. Tapi di wajah mereka ada rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Kami paham, kata mereka bersamaan. Sebelum Kamal melangkah ke pintu, pria paruh baya itu bicara lagi. Mereka adalah anak-anakku. Mereka menjaga tempat ini, tapi tempat ini bukan akhir. Hanya ruang istirahat. Kau sudah cukup tenang. Sekarang lanjutkan. Kamal menoleh. Terima kasih, Pak. Semoga jalanmu tidak semakin berat. Kamal berjalan ke depan pintu masjid. Tangannya menyentuh gagangnya yang dingin. Ia membaca pelan. Bismillah. Tapi pintu belum terbuka. Ia pegang lebih erat kain putih itu. Jari-jarinya mulai gemetar. Udara di sekeliling berubah hening total. Bahkan detak jantungnya sendiri tak lagi terdengar. Kamal menunduk. Dahinya menempel dingin pada permukaan kayu pintu. Dalam hati ia hanya berkata, kalau memang aku masih diizinkan, bukakanlah. Dan seketika itu, pintu terbuka perlahan. Tanpa suara, tanpa dorongan. Seperti hanya menunggu keyakinan penuh untuk bergerak. Cahaya putih menyambut dari balik celah yang terbuka lebar. Kamal melangkah masuk, satu kaki, dua kaki, dan saat tubuhnya sepenuhnya masuk, dunia berubah. Ia tidak lagi di dalam masjid. Tidak ada dinding. Tidak ada karpet. Tidak ada langit-langit. Di depannya terbentang dataran luas dengan lantai putih mengilap yang memantulkan cahaya langit. Angin sejuk berembus lembut. Lalu dari kejauhan sebuah bentuk hitam muncul. Sebuah bangunan yang sangat dikenal. Ka'bah. Kamal terdiam. Mulutnya terbuka sedikit. Matanya memanas. Ia tak percaya. Tapi tubuhnya tidak bisa menyangkal. Di hadapannya, ribuan orang mengelilingi Ka'bah. Semua memakai pakaian putih. Wajah-wajah dari berbagai bangsa. Langkah kaki mereka berjalan searah. Tidak ada suara selain doa. Tidak ada pandangan selain ke arah Ka'bah. Kamal langsung sujud. Kain putih yang digenggamnya ia letakkan di atas tanah. Lalu dahinya menempel di atasnya. Tangisnya pecah. Ya Allah, aku sampai. Tangisnya tak teratur. Air matanya jatuh seperti tak bisa ditahan. Ia tidak peduli sekeliling. Ia tidak peduli wajah siapapun. Di dalam sujud itu seluruh beban tubuhnya runtuh. Semua rasa sakit di kaki, dada, dan kepala lenyap. Yang tersisa hanya rasa ringan seperti kapas dan hangat seperti pelukan yang lama hilang. Ia bangkit perlahan, lalu berdiri di tengah ribuan jamaah. Ia mulai mengikuti arus tawaf. Kakinya tidak terlalu kuat, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Ia mengucap doa-doa yang ia hafal dari pelajaran dengan Ustaz Mukhlis. Air matanya tak berhenti, tapi wajahnya tenang. Di putaran ketiga, ia melihat seseorang berdiri tak jauh darinya. Sosok lelaki tua mengenakan kain ihram. Rambutnya beruban penuh, tubuhnya agak membungkuk. Tapi Kamal langsung mengenali wajah itu. Pak Warsa. Kamal mempercepat langkahnya mengejar. Pak Warsa. Pak. Lelaki itu menoleh. Matanya langsung membesar. Kamal? Iya, Pak. Ini saya. Mereka tidak sempat berbicara panjang. Tapi dari tatapan mereka, semua yang ingin diucapkan sudah tersampaikan. Pak Warsa menarik tangan Kamal dan menggenggam erat. Kamu beneran di sini? Masya Allah. Kamal mengangguk sambil menangis. Mereka melanjutkan putaran bersama. Tak, ada kata-kata lain. Hanya doa yang mengalir dari bibir mereka masing-masing. Setelah semua rukun haji selesai, Kamal berdiri sendiri di pelataran dekat sumur Zam-Zam. Ia mengambil air dengan kedua tangannya, meminum perlahan. Rasa air itu menyusup ke tenggorokannya seperti menghapus segala sisa dahaga yang belum pernah ia sadari. Hari mulai senja. Tapi di tempat itu, matahari seperti tak terlalu tinggi, juga tak terlalu rendah. Suasana seimbang. Cahaya jatuh lembut di atas kepala.
Kamal menatap Ka'bah sekali lagi. Wajahnya tenang. Bibirnya bergetar, tak terdengar. Tapi hatinya berisik. Bukan karena bingung, tapi karena tahu ini bukan tempat untuk lama-lama. Ia sudah menerima, dan ia tahu waktunya pulang. Ia menarik nafas panjang, lalu berjalan menjauh. Ia tidak melihat pintu, tidak melihat lorong, tapi langkahnya membawa tubuhnya kembali ke dalam masjid tempat ia membuka pintu tadi. Masjid itu kini kosong, tidak ada siapa-siapa. Lampunya temaram, anginnya pelan, tapi Kamal tidak merasa sendiri. Ia berjalan ke pintu keluar masjid, dan saat ia menyentuh gagangnya, tubuhnya seolah ditarik ringan ke belakang. Lalu, ia berdiri kembali di pinggir pondok kayu Kiai Romli. Pagi, matahari baru naik setinggi tombak. Di kejauhan, suara ayam berkokok. Uap embun masih naik dari tanah. Kamal menoleh ke belakang. Pondok itu masih sama, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia melangkah pelan ke jalan setapak menuju rumah Kiai Romli. Tapi rumah itu sudah tak ada, hanya tanah kosong. Seperti tak pernah ada bangunan di situ. Ia duduk sebentar di bawah pohon. Tangannya masih menggenggam kain putih. Setelah cukup tenang, ia berdiri. Pulang. 3 hari setelah kepulangannya, warga berkumpul lagi di Masjid Kampung Kertajaya. Kali ini bukan untuk membahas siapa naik haji atau siapa tidak, tapi untuk mendengarkan kembali cerita Kamal yang sebelumnya dicibir lalu dibuktikan sendiri oleh Pak Warsa. Wajah Kamal tidak berubah, tapi sorot matanya lebih dalam, senyumnya lebih kecil, ucapannya lebih pelan. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya, katanya. Tapi yang saya tahu, tidak semua perjalanan bisa dijelaskan dengan kata. Ada yang hanya bisa dibawa dalam hati. Warga hanya mengangguk. Tidak ada yang memaksa. Hanya satu hal yang kemudian membuat kisah ini menjadi lebih panjang dari yang mereka kira. Beberapa bulan kemudian, seorang pemuda kampung bernama Danu menghilang dari rumah selama 7 hari. Tapi saat ia kembali, ia mengaku hanya pergi semalam. Danu duduk di serambi masjid dan berkata singkat, "Aku cuma ikut jalan yang sama. Tapi enggak semua orang bisa lewat, harus dipanggil." Dan sejak saat itu, tidak ada satupun warga Kertajaya yang berani lagi mengejek Kamal. Karena mereka tahu jalan itu memang ada, tapi tidak bisa dicari. Hanya bisa ditemukan oleh yang diizinkan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya di channel Malam Makin Mencekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.